Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Harniati, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Semoga ibu dan keluarga ya sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bu Harniati, ada yang ingin disampaikan mungkin Bu Harniati? Apa ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya ingin menceritakan masalah yang saya hadapi di sekolah. Ya, baik Bu. Kira-kira dari perbincangan kita nanti ini, apakah ada yang ingin Ibu dapatkan? Jadi saya ingin dari pertemuan ini saya bisa mendapat solusi dari masalah yang saya hadapi. Oke, baik Bu ya. Apa yang ingin Ibu sampaikan? Boleh diceritakan sekarang? Mengenai masalah saya di sekolah, yaitu teman-teman di sekolah kayaknya tidak sreg dengan kurikulum merdeka. Dia lebih dominan atau dia lebih sreg dengan kurikulum K13 Bu. Oh, jadi begitu ya Bu ya permasalahan teman-teman Ibu di sekolah. Kenapa ya kira-kira teman-teman Ibu itu kurang merasa seret dalam menjalankan kurikulum merdeka itu ya Bu? Kayaknya Bu, kalau saya lihat teman-teman itu belum memahami apa itu kurikulum merdeka, dan mungkin mereka belum pahami alur-alur atau bagaimana cara penerapan kurikulum merdeka itu di sekolah. Oh, jadi begitu ya Bu ya? Iya. Karena mungkin mereka belum terlalu memahami dan belum terlalu menguasai apa sebenarnya itu kurikulum merdeka, sehingga mereka kurang seret untuk mengimplementasikan di sekolah Ibu ya. Iya Bu, bisa jadi seperti itu Bu. Iya, baik Ibu. Kira-kira apa rencana Ibu, teman Ibu terkait dengan ini pengimplementasian kurikulum merdeka di sekolah Ibu? Seperti langkah awal saya Bu, saya telah melakukan mengajak teman-teman untuk belajar bersama-sama di platform Merdeka Mengajar, yang dimana platform Merdeka Mengajar sekarang sangat gencar-gencarnya untuk kita belajar tentang apa itu kurikulum merdeka. Seperti itu Bu. Iya, selain Ibu ingin melakukan rencana Ibu tersebut, adakah lagi rencana Ibu yang lainnya? Apakah langkah-langkah yang Ibu ingin lakukan untuk mengajak teman-teman Ibu untuk melakukan atau mengimplementasikan kurikulum merdeka di sekolah Ibu? Dengan cara salah satunya dengan PMM, dan saya akan bekerja sama dengan teman-teman dalam menentukan hari untuk kita duduk bersama belajar tentang kurikulum merdeka itu sendiri Bu. Jadi satu hari kita ambil di dalam satu minggu itu untuk membahas materi-materi yang ada di platform Merdeka Mengajar, sehingga teman-teman bisa lebih paham tentang apa itu kurikulum merdeka. Oh, baik Bu, rencana Ibu itu sudah sangat bagus menurut saya Bu. Dan mudah-mudahan kedepannya rencana Ibu ini bisa berjalan lancar ya Bu ya. Kemudian kira-kira komitmen apa yang ingin Ibu lakukan untuk melakukan kegiatan Ibu tersebut di sekolah? Jadi komitmen yang saya buat yang melibatkan teman-teman, yaitu kita berkomitmen bersama bahwa biarpun kita sesibuk apapun kita dalam satu hari itu, jika jadwal kita untuk belajar di PMM, jadi kita harus meluangkan waktu itu. Jadi komitmen itu yang saya buat bersama teman-teman. Jadi kita luangkan waktu 1 jam atau 2 jam untuk belajar, duduk bersama, mengenal apa itu kurikulum merdeka. Iya, bagus sekali Bu komitmen yang akan Ibu lakukan di sekolah. Kemudian kira-kira apakah masih ada yang dari yang kita harapkan? Apakah masih ada kira-kira yang ingin Ibu libatkan dalam melakukan komitmen Ibu itu di sekolah? Jadi yang saya libatkan dari
masalah ini, yaitu semua teman-teman yang mengajar di satuan pendidikan kita, Bu. Jadi agar mereka bisa memahami dan menerapkan kurikulum merdeka sebagaimana program kita di tahun ajaran ini, bahwa kita akan menerapkan tentang kurikulum merdeka itu sendiri. Wah, luar biasa sekali, Bu, ya, yang menjadi komitmen Ibu. Semoga nanti ke depannya berjalan lancar ya, Bu. Kemudian kalau kita melihat dari indikator keberhasilan dari apa yang Ibu rencanakan ini, kira-kira kalau kita melihat dari angka 1 hingga 10 berada di posisi mana ya, Bu? Insya Allah jika teman-teman bekerja sama dengan baik, indikator keberhasilan dari masalah ini mungkin bisa sampai ke posisi angka 8, Bu. Kira-kira seperti luar itu. biasa, Bu, ya. Semoga kedepannya berjalan lancar ya, Bu. Boleh ya, Bu, saya ingin melihat nanti setelah Ibu melakukan rencana Ibu dalam penerapan komitmen Ibu di sekolah nantinya ini, saya ingin mengetahui sejauh mana perkembangannya ya, Bu, ya. Mungkin bisa bulan depan ya, Bu, kita bertemu kembali. Insya Allah, Bu. Iya. Insya Allah. Alhamdulillah, Bu, dari pertemuan singkat kita ini, kira-kira mungkin apa yang akan Ibu lakukan nanti di sekolah. Semoga lewat perbincangan ini ya, Bu, ya, bisa mencerahkan dan membawa berkah, Bu, ya. Amin, Bu. Amin. Amin. Terima kasih banyak juga, Bu, ya, sudah mempercayakan kepada saya untuk menceritakan masalah-masalah yang Ibu hadapi di sekolah. Nanti kalau misalnya Ibu nanti menemukan masalah-masalah lagi, tidak usah sungkan-sungkan ya, Bu, ya. Saya tetap dengan terbuka menerima Ibu untuk membicarakan lagi setiap ada permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi di sekolah, Bu. Ya, Bu, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih atas waktu luang yang diberikan kepada saya untuk mendengarkan cerita saya. Dengan arahan Ibu, saya bisa mendapatkan solusi itu. Terima kasih, Bu. Iya, makasih juga, Bu Harmiati. Sukses ya, Bu. Ya, Bu, sama-sama. Refleksi diri latihan coaching. Yang berperan sebagai coach Nur Aini SPD GR dan yang berperan sebagai coaching Ibu Harmiati SPD, fasilitator Bapak Dr. Ayatullah Hidayat MPD, pengajar praktik Ibu Asnah SPD. Yang berjalan dengan baik dalam kegiatan coaching ini adalah coach dapat memahami dengan baik dan memberikan umpan balik terhadap pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Dan dari umpan balik tersebut kemudian membuat saya dapat menggali lebih dalam lagi informasi coaching dan pada akhirnya menemukan hasil seperti yang diharapkan oleh coaching. 2. Hal yang masih perlu saya perbaiki seperti keterampilan penggunaan kalimat pertanyaan yang tepat dalam menggali lebih dalam informasi dari coaching dan pengurangan kata saat mengkonstruksi pertanyaan. Saya melihat bahwa meskipun saya berhasil menjadi pendengar aktif, namun masih kelihatan fokus kepada alur dalam tahapan percakapan Tirta. Dan yang perlu saya tingkatkan adalah mengasah keterampilan mengajukan pertanyaan yang berbobot. 3. Untuk tetap dalam kondisi presensi, saya mengawali kegiatan dengan berdoa, menumbuhkan kepercayaan diri, menghadirkan hati sepenuhnya pada coaching, melakukan kontak mata, dan senantiasa mencatat bagian-bagian penting dari pertanyaan coaching. Ketika merasa berada dalam situasi atau kurang fokus, maka saya berhenti sejenak, menarik nafas, dan berusaha menghadirkan diri kembali ke dalam situasi coaching. 4. Untuk meningkatkan keterampilan coaching, saya akan terus mengasah, berlatih baik terhadap siswa, teman sejawat, ataupun keluarga di rumah. Dan yang paling penting adalah meningkatkan wawasan berpikir melalui kegiatan literasi agar mampu mengidentifikasi masalah melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot. Umpan balik dari coaching. Saya merasa lebih fresh dari setiap arahan-arahan pertanyaan dari coach karena menuntun dan mendorong saya untuk berpikir dengan baik dan membuka wawasan saya dan bisa lebih percaya diri untuk mengembangkan potensi diri saya sendiri dan merasa punya semangat baru dalam menyelesaikan dan mengambil tindakan yang lebih bermakna dan bertanggung jawab. Guru bergerak Indonesia Maju, guru penggerak Merdeka Belajar.